Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Sampah menggundung hingga 6 meter di Pasar Induk Kramat Jati. Sampah yang didominasi limbah pasar ini sudah menumpuk sejak 2 bulan lalu. Sampah sebanyak 7 ton bisa ditemukan di Pasar Induk Kramat Jati. Ketinggian sampah yang sudah mencapai 6 meter ini mengganggu kegiatan jual beli di salah satu pasar terbesar di Jakarta. Sampah-sampah yang sudah menumpuk sejak 2 bulan lalu tak kunjung diangkut. Banyaknya sampah juga membuat tembok beton pembatas area antara sampah dan permukiman jebol. Dan pemirsa, seperti apa situasi serta penanggulangan tumpukan sampah di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur? Sudah ada rekan Berliana Mileni bersama juru kamera Dimas Winardi. Berliana, seperti apa situasi di sana? Selamat siang Ardi dan juga pemirsa. Di belakang saya ini merupakan tumpukan sampah yang ada di Pasar Induk Kramat Jati. Yang mana tumpukan sampah ini ketinggiannya sudah hampir mencapai 6 meter, hampir menyamai dari tiang lampu penerang jalan. Nah, kalau bisa Anda saksikan dari tumpukan sampah di Pasar Kramat Jati ini sudah menumpuk sekitar kurang lebih dari 2 bulan yang lalu. Apa menjadi penyebab, Ardi dan juga pemirsa? Pemda Pasar Jaya ini mengungkapkan adanya kekurangan armada pengangkut sampah. Karena setiap harinya Pasar Kramat Jati ini menghasilkan kurang lebih sekitar 200 ton sampah. Tetapi truk pengangkut sampah hanya bisa mengangkut setiap harinya sekitar 150 ton sampah. Akibatnya memang 60 atau sekitar 60 ton sampah ini akhirnya dibiarkan tidak diangkut oleh truk pengangkut sampah dan dibiarkan menumpuk hingga ketinggian 6 meter yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Ari dan juga pemirsa, sampah yang memang sudah menggunung ini kurang lebih dari Pemda Pasar Jaya mengungkapkan sudah ada sebanyak 7 ton sampah. Sehingga untuk bisa mengangkut sampah yang menggunung di Pasar Kramat Jati ini membutuhkan sekitarnya 400 truk tronton agar bisa membersihkan Pasar Kramat Jati ini dari sampah yang menumpuk. Dan kalau bisa saya gambarkan kepada Anda dan Ardi dan juga pemirsa, tumpukan sampah ini tidak hanya mengganggu pemandangan, akan tetapi memang dari aroma ini juga akhirnya mengganggu dan membuat aktivitas jual beli di Pasar Kramat Jati ini juga terganggu. Kemudian saya menyaksikan sejak pagi tadi memang setiap harinya dan dari pagi juga tadi truk mengangkut sampah ini terus silih berganti mengangkut sampah yang ada di Pasar Kramat Jati. Memang akan tetapi itu tadi yang saya sampaikan, kurangnya armada sehingga menyisakan material sampah yang ada di Pasar Induk Kramat Jati ini dan akhirnya menumpuk di sekitar Pasar Induk Kramat Jati. Dari Perumda Pasar Jaya ini akhirnya nanti akan April mendatang mensediakan sekitar 15 truk bermuatan 16 meter kubik untuk mengatur atau mengangkut sampah yang ada di Pasar Induk Kramat Jati. Dan pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup juga masyarakat berharap ikut turun tangan agar penumpukan sampah ini tidak semakin meninggi dan juga sehingga aktivitas yang ada di Pasar Induk Kramat Jati ini bisa kembali normal dan juga nyaman. Ardi. Baik, terima kasih rekan Berliana Mileni bersama juru kamera Dimas Winardi melaporkan langsung dari Pasar Induk Kramat Jati. Selamat kembali bertugas teman-teman. Video amatir warga memperlihatkan 2 sopir baku hantam di Jalan Lintas Sumatera Labuhan, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Kejadian itu sontak menjadi perhatian warga sekitar maupun pengendara yang melintas. Arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan karena kedua kendaraan yang dikemudikan para sopir berhenti di badan jalan. Menurut warga, peristiwa tersebut melibatkan sopir travel dan sopir pengangkut air mineral dipicu akibat salah paham saat berlalu lintas. Sempat bang, soalnya kan karena berantem kita jadi macet lah lalu lintasnya. Kemarin terakhirnya gimana dek mereka? Terakhirnya bisa sendiri. Oh, sempat banyak yang lihat ya? Banyak.
Sementara itu, Polsek Kota Pinang belum menerima laporan terkait peristiwa tersebut. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali Sindo siang. Pada hari ini sebuah mobil tertabrak kereta api di perlintasan rel Sebidang, Desa Pelanjan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Akibatnya seorang pengemudi mobil tewas. Kecelakaan maut terjadi di perlintasan Sebidang, tepatnya di Desa Pelanjan, Kecamatan Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah. Semua mobil tertabrak kereta api hingga menyebabkan pengemudi mobil tewas. Peristiwa bermula saat mobil melintasi rel tanpa penjagaan. Di waktu yang bersamaan, kereta api angkutan motor juga melintas hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Benturan keras mengakibatkan mobil terbental sejauh 5 meter, sementara lokomotif kereta rusak. Kami dari KAI Daup 5 Purwokerto mengucapkan keprihatinan atas adanya korban pada pengendara mobil pada insiden tersebut. Kami menyampaikan bahwa seluruh kru dan juga penumpang KA Mauti Selatan selamat dalam insiden tersebut. Namun kereta api tersebut mengalami keterlambatan sekitar 97 menit. Usai kejadian, jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Sementara itu, perjalanan kereta api sempat tertunda hampir 2 jam. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pria asal Depok, Jawa Barat terang-terangan menawarkan layanan seks menyimpang ke sejumlah warga, bahkan anak-anak di Tangerang Selatan, Banten. Video amatir warga merekam seorang pria yang sedang ditangkap warga di perumahan Serua Permai Pamulang, Tangerang Selatan. Suasana sempat tegang usai warga meluapkan emosi mereka karena pria ini kedapatan menawarkan layanan seks menyimpang. Tidak hanya kepada warga yang dewasa tetapi juga kepada anak-anak. Warga setempat semakin geram ketika mengetahui pelaku berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah di Depok, Jawa Barat. Warga kemudian menemukan sejumlah barang bukti, mulai dari selebaran berisi tarif layanan tidak pantas hingga isi percakapan di telepon genggam. Tak hanya itu, pelaku juga diduga mengidap penyakit kelamin menular sehingga memicu kekhawatiran warga. Tersangka itu membawa obat yang dari pengakuan tersangka pun saya juga sempat videoin. Nah, saya tanya itu obat untuk apa? Memang obat untuk HIV. Lah, sejak kapan dia terkena, itulah pengakuan dari pelaku tersebut dari tahun 2014 tersebut sejak dia melakukan istilahnya perbuatan tersebut gitu. Kasus ini kini ditangani Polsek Pamulang dan pelaku dipanggil untuk diminta keterangan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.